Mampus, Auto kena karma. Setelah kemenangan yang diduga ada sedikit peran dari wasit, Timnas U20 Thailand mulai dari pelatih, staf, sampai para pemainnya dikabarkan saat ini sedang dirawat di rumah sakit setempat akibat keracunan makanan dan diragukan dapat melanjutkan keikutsertaannya di ajang mini turnamen Seoul Earth on Usyuk 2024. Jadi doaku saat ini. Faktanya setelah bungkam Timnas Indonesia U20, begini reaksi girang pelatih Thailand U20. Gokil, dunia dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari dunia sepak bola Eropa. Saking frustasinya akibat kekalahan Timnas U20 Argentina dari Timnas U20 Indonesia, dikabarkan saat ini Lionel Messi siap terbang dari Amerika Serikat untuk merapat dan siap memperkuat Timnas Indonesia dalam rangka persiapan laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia zona Asia menghadapi Arab Saudi awal September mendatang. Faktanya Sintayong bahagia Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia perkuat Timnas Indonesia. Penasaran siapa Lionel Messi yang dimaksud? Ikuti terus beritanya sampai akhir agar kalian tidak salah paham. Bangga sekaligus terharu. Emang mental baja nih. Gak salah emang didikan Sintayong, bukan kaleng-kaleng. Coach Indra Syafri dan timnya baru saja mengalami kekalahan atas Thailand di ajang mini turnamen Seoul Earth on Usyuk 2024. Namun ada bocoran bahwa hal tersebut adalah settingan dan dikabarkan Coach Indra Syafri sudah punya strategi jitu untuk menaklukkan lawan-lawan selanjutnya dan keluar sebagai juara di turnamen tersebut. Begini penjelasannya. Alhamdulillah, kabar baik kembali menghampiri salah satu punggawa Timnas Indonesia. Kabar terbaru dari Inggris dini hari tadi menjelang penutupan jendela transfer pemain klub top dunia sekaligus klub paling sukses di Inggris Raya. Manchester United telah merampungkan proses transfer Calvin Verdon dan menjadikannya sebagai pemain termahal asal keturunan Indonesia, jadi harapanku ke depannya. Di sisi lain resmi, bintang Timnas Indonesia Calvin Verdon dapat kejutan dari klubnya saat ini, NEC Nijmegen. Kira-kira apa ya kejutannya? Simak videonya sampai habis. Yes, emang bikin bangga ketua PSSI kita yang satu ini. Dikabarkan untuk mengangkat moral para pemain setelah mengalami kekalahan yang kurang fair akibat adanya bantuan wasit yang memihak Thailand. Dikabarkan Erick Thohir menjanjikan para pemain Auto menjadi PNS jika bisa menang lawan Korea Selatan di pertandingan selanjutnya, jadi tuntutanku saat ini. Faktanya begini bentuk dukungan Erick Thohir ke Timnas Indonesia U20 usai kalah dari Thailand U20. Gacor, lagi dan lagi, gak habis-habisnya para punggawa mengharumkan nama Indonesia dan menjadi sorotan mata dunia. Dikabarkan saat ini klub raksasa Spanyol Barcelona sangat berminat dan siap memberikan kontrak jangka panjang senilai triliunan rupiah kepada Jay Idjes yang tampil gemilang bersama klubnya saat ini, Venezia FC. Jadi doa dan harapanku ke depannya. Faktanya dengan kualitas yang dimiliki Jay Idjes yang selalu jadi starter di Serie A, warganet memprediksi Bang Jay layak untuk membela klub legendaris Inter Milan. Setujukah kalian dengan pendapat warganet? Gokil, gila sih ini. Kehebatan dan kekompakan Timnas Indonesia sekarang sudah dikenal di seantero jagat raya. Auto merinding dibuatnya. Sampai-sampai Australia yang akan menghadapi Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tidak bisa tinggal diam dan dikabarkan kelabakan hingga panik sampai stres berkepanjangan. Bahkan pelatihnya dikabarkan sudah mengajukan surat pengunduran diri. Jadi keinginanku saat ini,
Di sisi lain, timnas Indonesia harus waspada terhadap strategi Australia yang sudah mempersiapkan para pemain terbaiknya dan ada fakta menarik di baliknya. Kira-kira apa ya? Wow, gokil! Dunia sepak bola Eropa saat ini benar-benar sedang dibuat kagum oleh kualitas dan mentalitas para pemain Indonesia. Bahkan dikabarkan banyak klub-klub top elite Eropa yang sangat tertarik untuk menggunakan jasa para pemain Indonesia dan berani bayar mahal sampai rebutan. Kira-kira siapa saja para pemain yang menjadi incaran klub-klub top Eropa tersebut? Simak beritanya sampai habis agar kalian tidak ketinggalan info update timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih timnas Thailand U20 Emerson Pereira bereaksi usai berhasil membawa timnya mengalahkan timnas Indonesia U20 di Seoul on Uscup 2024. Menang 2-0, Pereira senang bukan main. Ya, Thailand U20 sukses mengalahkan timnas Indonesia U20 2-0 di laga kedua mini turnamen Seoul on Uscup 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Jumat 30 Agustus 2024. Sepasang gol untuk tim Gajah Perang dicatatkan oleh Chalan Rian 10 dan Ratapo Ompang Hajorn di penghujung babak kedua. Kemenangan ini menunjukkan kebangkitan Thailand U20 setelah tumbang di laga pertama dari Korea Selatan U20 dalam kurung 1-4. Setelah pertandingan pertama di mana kami kalah dari Korea Selatan, kami kembali dan mengerjakan pekerjaan rumah kami dengan keras, kata Pereira, Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Dan kami mengimbau para atlet untuk berusaha bertarung di setiap momen, bermain agresif, dan fokus untuk membuat permainan semakin kompak setiap saat. Dan tim kami melakukannya di babak pertama. Selamat juga kepada para pemain hari ini, tambahnya. Terima kasih kepada para penggemar sepak bola yang selalu mendukung kami. Saya pikir kemenangan ini sangat penting. Karena pertandingan berikutnya kami harus bertemu Argentina yang merupakan pertandingan sulit. Oleh karena itu memenangkan pertandingan ini sangatlah penting, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Lionel Messi yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2006 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru berusia 18 tahun, Adrian Wibowo sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer dalam kurung MLS Los Angeles FC dalam kurung LAFC. Saat ini Adrian Wibowo bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat, LAFC 2. Bersama LAFC 2 tahun ini, Adrian Wibowo mengemas 7 gol dan 6 assist. Karena itu, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, tegas Adrian Wibowo, Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka dalam kurung untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana respon Shin Tae-yong menyikapi kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk timnas Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dulu di timnas Indonesia U20. Secara usia, tenaga Adrian Wibowo dapat diandalkan untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025.
Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025 jika menembus semifinal Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri tetap yakin bisa loloskan Timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2025. Hal itu diungkapkan Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 kalah dari Timnas Thailand U20. Indra Syafri pun berjanji akan berusaha membentuk Donitri, Pamungkas, dan kolega dengan sekuat tenaga. Dengan begitu, Timnas Indonesia U20 dapat mencapai target. Indra Syafri menegaskan harus punya kepercayaan diri untuk mencapai sebuah target besar. Dia pun yakin Timnas Indonesia U20 mampu meraih target tersebut meskipun tidak mudah. Cukup optimis dalam kurung Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025, kata Indra Syafri dikutip Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Demi mencapai target itu, pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI tersebut menjelaskan berbagai program pemusatan latihan dalam kurung TC terbaik diberikan untuk Timnas Indonesia U20. Tujuannya terus mengembangkan Timnas Indonesia U20 menjadi sebuah tim yang solid dan tangguh. Beberapa terobosan untuk membangun timnas sudah dilakukan. Saya pikir akan ada perubahan di timnas kita, ucap Indra Syafri. Ya, skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 wajib lolos ke Piala Asia U20 2025 lewat babak kualifikasi untuk menjaga asa tampil dalam Piala Dunia U20. Dalam kualifikasi yang akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024 itu, mereka tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 dituntut menjadi semifinalis dalam Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 25 hingga 29 September 2024. Status semifinalis akan membawa tim berjersey merah putih itu lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2025. Kabar bahagia datang dari bintang Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, yang resmi perpanjang kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028. Verdonk pun merasa senang bukan main sehingga memastikan siap memberi kontribusi besar demi membawa NEC Nijmegen meraih hasil setinggi mungkin. Ya, Calvin Verdonk akhirnya memperpanjang kontrak bersama klub kasta teratas Liga Belanda, NEC Nijmegen. Dia menandatangani perpanjangan kontrak bersama NEC Nijmegen per Jumat 30 Agustus 2024 waktu setempat. Pemain berusia 27 tahun itu sepakat untuk bermain selama 3 musim lagi. Dengan begitu, Verdonk akan berada di Gulf First Stadion hingga 2028. Saya sangat menikmatinya di sini. Saya melihat klub selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dan saya senang berkontribusi untuk itu, kata Calvin dilansir dari laman resmi NEC Nijmegen Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Saya berharap dapat mencapai hasil setinggi mungkin bersama NEC lagi musim ini, tambahnya. Ini merupakan babak baru bagi Calvin Verdonk di NEC Nijmegen. Sebelumnya, pemain kelahiran Dordrecht itu sudah pernah membela klub dalam 2 periode yang berbeda dalam kurung 2017 hingga 2018 dan 2021 sekarang. Selama itu, Calvin mencatatkan statistik cukup apik dari total 128 pertandingan. Calvin Verdonk sendiri dalam waktu dekat akan membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda dijadwalkan melawan Timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 serta Timnas Australia pada 10 September 2024.
Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir memberi suntikan semangat kepada Timnas Indonesia U20 usai kalah dari Timnas Thailand U20 di Seoul Eteon Usyuk 2024. Dia mengatakan bahwa dukungan harus terus diberikan kepada Timnas Indonesia, baik ketika kalah ataupun menang. Kami harus terus mendukung Timnas Indonesia usia muda baik kalah ataupun menang, kata Erick Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya @richthohir, dikutip Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Erick Thohir pun meminta Timnas Indonesia U20 untuk segera berbenah dan jangan berlarut dengan kekalahan itu. Pasalnya perjalanan mereka dalam Seoul Earthon Usyuk 2024 belum usai. Dalam pamungkas Seoul Earthon Usyuk 2024, Timnas Indonesia U20 akan melawan Korea Selatan U20. Laga itu akan digelar di Stadion Mokdong, Seoul pada Minggu 1 September 2024. Seperti yang saya ingatkan kemarin, harus memberikan performa terbaik melawan siapapun, terutama untuk lawan dari Asia Tenggara, ucap Erick Thohir. Erick Thohir meminta para pemain Timnas Indonesia U20 jangan pernah lelah dalam berlatih agar makin solid dan tanggung. Lantaran dia percaya setiap usaha maksimal pasti akan membuahkan hasil baik. Ya, Timnas Indonesia U20 baru saja kalah dari Thailand U20 dengan skor 0-2. Pertemuan kedua tim itu dalam laga Seoul Earthon Usyuk 2024 di Stadion Mokdong, Jumat 30 Agustus 2024 siang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada laga perdana Seoul Earthon Usyuk 2024, Timnas Indonesia U20 berhasil memberi kejutan dengan mengalahkan Timnas Argentina U20. Laga diselesaikan Garuda Nusantara dengan skor 2-1. Jay Itzes kembali beraksi untuk timnya Venezia di Liga Italia Serie A 2024/2025. Ia kembali tampil saat I Lagunari menjamu Torino pada lanjutan pekan ketiga Sabtu dalam kurung 30 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia memang kalah 0-1 dari Torino. Tapi Jay Itzes mendapat sorotan dengan tampil sebagai starter dan bermain penuh hingga laga bubar. Gol tunggal Torino ke gawang Venezia dicetak oleh Saul Coco pada menit ke-86 yang memaksimalkan umpan dari Adam Masina. Namun secara umum Bang Jay bermain impresif. Salah satu aksinya adalah menggagalkan peluang emas Torino mencetak gol di menit ke-17. Bagi Jay Itzes, ini merupakan penampilannya yang kedua di Serie A musim ini. Sebelumnya, ia melakoni debut bersejarah pekan lalu saat bermain di markas Fiorentina. Selanjutnya, kompetisi di level klub akan rehat bersamaan adanya FIFA Matchday. Itzes akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Kekalahan ini membuat Venezia dan Bang Jay harus tertahan di posisi ke-19 klasemen Liga Italia dengan torehan 1 poin dari 3 laga. Beragam komentar dari jagat maya mengalir untuk aksi Jay Itzes bersama Venezia. Federasi Sepak Bola Australia dalam kurung FFA resmi mengumumkan daftar 24 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka disiapkan untuk menghadapi 2 pertandingan penting pada September 2024. Sepekan lagi tim berjulukan Socceroos itu melanjutkan kiprah pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia tergabung di grup C bersama Timnas Cina, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Indonesia. Australia akan menjalani partai pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain di Robina Stadium, Australia dalam kurung 5 September 2024.
Kemudian pada matchday kedua, Socceroo Oos ditantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta dalam kurung 10 September 2024. Skuad Australia diumumkan pada Jumat dalam kurung 30 Agustus 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Berikut beberapa fakta menarik komposisi tim besutan Graham Arnold itu. Australia akan diperkuat pemain yang kini bermain untuk raksasa Jerman, Bayern Munchen. Dia adalah Nestori Irankunda. Usianya masih 18 tahun. Timnas Indonesia patut mewaspadai pemain yang satu ini. Sejak direkrut Bayern Munchen pada 1 Juli 2024, pemain kelahiran Kigoma, Tanzania itu terus menunjukkan progres yang oke. Irankunda tampil apik dalam laga pramusim dan mencetak gol plus assist. Dia juga masuk skuad Die Roten saat timnya menang 4-0 atas SSVULM di Piala Jerman dalam kurung 17 Agustus 2024. Nestori Irankunda memulai debutnya untuk Socceroo Oos pada Juni 2024 lalu. Irankunda bermain dalam 2 laga melawan Bangladesh dan Palestina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan bintang Adelaide United itu tampil cukup baik dan ikut menyumbangkan sebiji gol saat Australia menghajar Palestina 5-0 dalam kurung 11 Juni 2024. Torehan golnya itu sekaligus menjadikan Nestori Irankunda sebagai pencetak gol termuda Socceroo Oos. Bursa transfer musim panas 2024 berjalan dengan seru. Para pemain timnas Indonesia pun terlibat dalam bursa transfer itu, termasuk para pemain timnas Indonesia yang saat ini berkarier di Eropa. Banyak dari mereka yang berganti seragam di bursa transfer musim panas 2024. Ada pemain yang berpindah klub dengan status permanen. Ada pula pemain Indonesia yang berpindah klub dengan status sebagai pemain pinjaman. Berikut daftar lengkap pemain timnas Indonesia yang berpindah klub di bursa transfer musim panas 2024. Siapa saja mereka? Marcelino Ferdinand dalam kurung KMSK De Inze ke Oxford United. Marcelino Ferdinand sempat merasakan 1,5 tahun karier di Belgia. Lino memperkuat klub kasta kedua negara itu yakni KMSK De Inze. Karier Marcelino Ferdinand hanya tampil 7 kali di ajang resmi bersama KMSK De Inze. Pemain berusia 19 tahun itu mencetak 1 gol untuk klub itu. Marcelino Ferdinand pun mendapatkan tawaran dari Oxford United. Lino dikontrak 2 tahun oleh klub liga level kedua Inggris itu. Ragnar Oratmangoen dalam kurung Fortuna Sittard ke FC Vedender. Ragnar Oratmangoen akhirnya keluar dari Belanda. Namun pemain berusia 26 tahun itu tidak pergi jauh-jauh. Ia hanya berpindah ke tetangga negara itu yakni FC Vedender. Ragnar Oratmangoen memperkuat Fortuna Sittard di musim 2023/2024. Oratmangoen sebenarnya menjadi andalan di klub itu. Namun saat itu ia hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari Groningen. Groningen tidak tertarik menggunakan tenaga Ragnar Oratmangoen di musim ini. Sang pemain pun memutuskan pindah ke Dender. Elkan Bagot dalam kurung Ipswich Town ke Blackpool. Elkan Bagot kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town. Bek berusia 22 tahun itu dipinjamkan ke Blackpool. Selama menjadi bagian dari Ipswich Town, Elkan Bagot memang lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Sayangnya Elkan Bagot lagi-lagi tidak mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Chu Aon dalam kurung SC Heerenveen ke Swansea City.
Nathan Chu Aon dipinjamkan ke SC Heerenveen di musim 2023/2024. Nathan kembali ke Swansea City di musim panas 2024. Pelan tapi pasti, Nathan Chu Aon mulai mendapatkan menit bermain di Swansea City. Nathan pun mulai dikenal oleh fans The Swans di Wales.